Perkenalkan, nama saya Fahri Raihan Al-Hafiz dengan NIM 09011281924030 dari kelas SK5A akan memaparkan proyek AI saya yang berjudul Klasifikasi Narkoba Menggunakan ANN. ANN atau Artificial Neural Network atau sering juga disebut jaringan saraf tiruan merupakan sebuah teknik atau pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya sel otak manusia dalam memproses informasi. Untuk memulai proses klasifikasi, hal pertama yang saya lakukan tentunya adalah mengetahui terlebih dahulu apa itu narkoba. Narkoba adalah suatu zat adiktif yang masuk ke dalam tubuh yang mempengaruhi susunan sistem saraf atau otak yang berdampak buruk pada tubuh. Masuk pada pengklasifikasian narkoba menggunakan ANN. Terdapat 4 bagian dalam prosedurnya, yaitu, pada bagian pertama terdapat 5 langkah yaitu mengimpor library, mengimpor kumpulan data, mengecek informasi data, memisahkan set data train dan test, dan yang terakhir penskalaan fitur. Berikut merupakan gambar dari program untuk bagian pertama. Dapat dilihat bahwa library yang digunakan ada 4, yakni Panda, NumPy, Matplotlib, Seabon, dan TensorFlow. Kemudian untuk dataset saya menggunakan file CSV yang dipanggil menggunakan library Panda. Lalu masuk ke informasi dari dataset yang berisi tipe data dari variabel dataset tersebut seperti float, int, dan objek. Selanjutnya adalah bagian memisahkan dataset untuk training dan tes, dapat dilihat pada gambar di samping saya. Dan langkah akhir pada bagian pertama adalah penskalaan fitur yang berfungsi untuk menyiapkan dataset agar dapat digunakan pada bagian kedua dan ketiga setelah ini. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yakni membangun ANN. Pada bagian ini terdapat 4 langkah yang harus kita lakukan, yaitu inisialisasi ANN, menambahkan lapisan input dan lapisan tersembunyi pertama, menambahkan lapisan tersembunyi kedua dan menambahkan lapisan keluaran. Berikut merupakan screenshot dari program untuk bagian kedua. Pada bagian ini berisi penginputan layer atau lapisan yang nantinya akan di-training pada bagian ketiga. Masuk pada bagian ketiga yaitu melatih atau training ANN. Pada bagian ini terdapat 2 langkah yang akan dilakukan, yakni mengkompilasi ANN dan melatih ANN pada set pelatihan atau training set. Berikut merupakan screenshot dari program untuk bagian ketiga. Pada bagian ini kita akan mulai melakukan training pada dataset. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengcompile data tersebut. Setelah mengcompile data, kita bisa melakukan training seperti pada gambar. Kita masuk pada bagian terakhir yaitu confusion matrix. Pada bagian ini merupakan bagian di mana kita memprediksi hasil tes menggunakan confusion matrix. Terdapat 4 confusion matrix yang saya gunakan sesuai dengan program yang saya dapatkan, yaitu logistic regression, random forest classifier, decision tree, k-neighbor classifier, dan masuk pada penggabungan keempat matriks tersebut menjadi tree plot. Berikut merupakan screenshot dari program untuk bagian keempat. Dapat dilihat di sebelah kiri saya merupakan confusion matrix logistic regression yang digunakan untuk prediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik, dan di sebelah kanan saya merupakan confusion matrix random forest classifier yang digunakan pada klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya merupakan screenshot dari program berikutnya. Dapat dilihat di sebelah kiri saya merupakan confusion matrix decision tree classifier yang berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Dan di sebelah kanan saya merupakan confusion matrix k-neighbor classifier yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau train datasets, yang diambil dari k tetangga terdekatnya atau nearest neighbor. Berikut merupakan screenshot hasil dari confusion matrix yang telah digabungkan menjadi tree plot. Baiklah, berakhirlah sesi pemaparan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.